puasa nisfu Sya'ban ya. Nah, kita harus sering-sering nih ya sampai hari H-nya. Biar makin banyak yang tahu, makin banyak yang melakukan. Yasin baru sekali nggak apa-apa. Boleh dilanjutkan sepertiga malam, batasnya azan subuh ya. Nah gitu ya. Oke, yuk kita lanjut. Kalau wanita haid boleh melakukan yang tadi macam sholawat ya, perbanyak berzikir ya, kemudian istighfar ya, kemudian ingat-ingat kekurangan diri ya, kemudian teman-teman boleh melakukan yang namanya istighfar, sholawat, ingat kekurangan diri dan banyak berdoa. Ya, udah ya, yang udah Yasin tadi 3 kali aman ya. Ini kami tadi di masjid teman-teman ya. Di masjid teman-teman, kalau nggak ada di masjid semacam berjemaah di rumah aja. Yasin 3 kali. Oke, aman ya teman-teman. Oke, aku lanjut ya. Sepertiga malam itu kan malam itu dibagi 3. Dari habis Isya sampai jam 11 sepertiga malam pertama. Sepertiga malam kedua jam 11 sampai jam 2. Sepertiga malam ketiga jam 2 sampai azan subuh. Jadi paling mantap itu sepertiga malam ketiga lah untuk sholat sunnahnya tadi yang aku sampaikan. Ya, Yasin yang udah 3 kali selamat ya. Yang masih belum gak apa-apa. Boleh keluar live dan Yasin sekarang. Atau teman-teman boleh Yasin nanti di sepertiga malam. Tadinya aku pengen mulai live 8.30. Nunggu teman-teman selesai dulu Yasinnya. Tapi nanti malah ketungguan kan. Oke, aman ya. Aku lari-lari tadi pulang. Orang lari-lari ke masjid, aku lari-lari pulang ya. Oke, gitu ya. Masya Allah. Selamat ya yang udah 3 kali. Yuk kita lanjut. Nah, besok kita puasa nisfu Sya'ban ya. Nah, nanti Mbak Ahmad, Mbak Narti, jazakunallah ya. Yang lagi haid nggak usah yasinan. Walaupun ada yang mengatakan boleh baca Quran tanpa megang. Ya, teman-teman silahkan ikut yang mana ya. Masya Allah. Ya. Kemudian besok adalah puasa Yaumul Bid. Oke, thank you ya. Iya, thank you. Ya, Mbak Alia, Mbak Yen, thank you ya. Tahniah buat teman-teman yang udah selesai ibadah maghrib menjelang isyanya. Terus gini teman-teman, aku mau jelasin apa ya tadi. Besok puasa nisfu Sya'ban. Sekarang boleh berdoa atau besok juga boleh berdoa sebelum azan subuh. Sengaja aku puasa nisfu Sya'ban. Sunnah atasku karena Allah. Nah, kita pelan-pelan nih, Yasinan kan udah kelar ya. Nanti sepertiga malam banyak sholat sunnah ya. Yasin sendiri nggak apa-apa di rumah. Sepertiga malam tadi ngapain? Sholat wudhu, sholat hajat, sholat taubat, sholat macam tahajud gitu ya. Kalau yang tadi udah witir nanti jangan witir lagi. Tapi kalau belum witir nanti boleh witir. Ya dicicil 3 kali sampai subuh nggak apa-apa. Yuk kita ke puasa nisfu Sya'ban. Nah ini dia niat puasa nisfu Sya'ban ya. Oke, sengaja aku puasa nisfu Sya'ban sunnah atasku karena Allah. Oke, perhatikan teman-teman ya. Perhatikan, kalau teman-teman kemarin tidak puasa Yaumul Bid dan hari ini tidak puasa Yaumul Bid, maka teman-teman puasa aja besok nisfu Sya'ban, gandeng dengan Sabtu boleh puasa qadha ya. Tapi kalau hari ini udah puasa Yaumul Bid, besok puasa nisfu Sya'ban, Sabtu nggak perlu lagi puasa. Oke, berarti besok niatnya nisfu Sya'ban. Oke. Besok niatnya nisfu Sya'ban. Oke. Yang haid zikir sholawat aja. Dah. Berita baik semoga sih bagi teman-teman yang haid bisa melakukan amal yang tadi, tapi mengacu kepada sirah dari Sayyidatina Aisyah ketika Sayyidatina Aisyah itu melakukan haji bersama baginda Nabi gitu ya. Lalu di tengah jalan beliau haid guys. Ketika beliau haid, lalu kemudian beliau menangis. Sepertinya menangisnya teman-teman yang malam ini nggak bisa puasa. Ya, lalu kemudian Rasulullah baginda Nabi berkata, engkau telah mendapatkan pahala puasa, ya, pahala haji karena haidmu bukan dari kehendakmu, karena dia qadarullah dari Azza wa Jalla. Oke, jadi semoga tetap dapat pahala puasa. Clear ya? Oke, dah lanjut ya, teman-teman boleh share tautan tap layarnya. Nah selanjutnya, setelah nisfu Sya'ban besok, masih boleh nggak puasa qadha? Kan gitu ya. Masih boleh nggak puasa qadha? Untuk puasa qadha masih bisa sampai H-1 Ramadan. Sampai 30 Sya'ban. 30 Sya'ban itu adalah hari syak. Sudah haram berpuasa. Oke. Terus bagaimana untuk yang haid? Bagaimana untuk puasa sunnah?
apakah masih boleh untuk melakukan puasa sunnah setelah nisfu Sya'ban? Nah, dalam Al-Majmu' karangan Imam Nawawi, lalu kemudian diperkuatkan oleh Imam Syafi'i menyatakan bahwa bagi teman-teman yang udah pernah berpuasa sebelumnya, udah sering puasa Yaumul Bid, sering puasa Daud, sering puasa Senin dan Kamis, masih boleh dilanjutkan sampai H-1 ya, menjelang Ramadan ya. Kayak gitu ya teman-teman ya. Puasa nisfu Sya'ban besok aja. Sholat nisfu Sya'ban gak ada. Cuman perbanyak aja sholat nanti malam. Ya, sholat taubat, hajat, tahajud ya, kemudian witir. Oke. Ustazah, masih bisa besok nisfu Sya'ban, besoknya lagi kodo, is okay? Iya. Ustazah, puasa nisfu Sya'ban cuman besok doang ya, teman-teman ya. Ustazah, saya LDRan, puasa tapi suami nggak kasih izin, tapi saya tetap puasa, nggak apa-apa. Intinya, kenapa mesti izin saat berpuasa sunnah dengan suami? Karena kalau dia menuntut haknya, itu harus kita batalkan, ya kan? Nah, gitu ya. Nah, kalau besok jadwal puasa Daud, fokus aja puasa Daud. Pokoknya yang udah tim-tim puasa Daud, teman-teman puasa Daud aja gas. Karena puasa Daud itu udah paling bagus ya. Tolong niat puasa nisfu Sya'ban tapi masih ada utang. Besok nisfu Sya'ban aja, setelah itu baru puasa kodo ya teman-teman ya. Masih bisa sampai sehari menjelang Ramadan. Puasa kodo dengan puasa sunnah itu beda teman-teman ya. Beda. Puasa kodo wajib pasang niat sebelum azan subuh. Sementara puasa sunnah boleh pasang niat di tengah hari selagi belum makan dan minum. Puasa kodo itu gak boleh batal sampai maghrib kecuali sakit. Sementara puasa sunnah boleh batal walaupun cuman karena lapar. Puasa kodo suaminya butuh gak boleh dikasih. Tapi puasa sunnah suaminya butuh kasih. Oke? Clear ya? Beda dia itu guys ya. Sholat taubat suratnya bebas. Nanti malam teman-teman pokoknya lakukan banyak sholat. Sholat wudhu, hajat, taubat, taraweh, sholat witir. Tapi kalau tadi udah witir, nanti malam boleh wudhu, hajat, taubat, tahajud. Tapi jangan lagi witir ya. Karena witir cuma 1 kali ya. Oke gitu ya. Teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya. Yang baru mampir boleh klik foto aku yang ada di atas. Follow, aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman dapat video terbaru dari aku. Akan banyak sekali momentum yang akan kita dapatkan setelah nisfu Sya'ban. Ketemu nanti kalau hari Syak, sehari menjelang Ramadan, aku akan nyampaikan lagi, besok udah nggak boleh puasa. Besok udah nggak boleh puasa. Yang puasa Daud stop, gitu kan. Yang puasa Yaumul Bid stop. Nanti itu lama lagi ya, sehari menjelang Ramadan ya. Nah, nanti kita bahas tentang Ramadan, Lailatul Qadar, Syawal, puasa Syawal, kurban, itu banyak banget yang perlu dibahas ya. Intinya kita berteman aja di akun ini, cek video-video aku, ikuti live-live ceramah-ceramah dan ngobrol santai bareng aku, pelan-pelan aja, yang penting kita lebih baik daripada tahun sebelumnya ya. Hari Sabtu boleh puasa kodo, masih boleh sampai 1 hari menjelang Ramadan ya. 30 Sya'ban itu sudah haram berpuasa, yaitu namanya hari Syak ya. Sholat witir berapa rakaat? 1 rakaat aja cukup, 3 rakaat bagus, nggak ada masalah ya. Oke gitu ya. Ustazah, Yasin 3 kali boleh dibaca habis Isya? Boleh. Tadi maghrib kita udah selesai Yasin sampai Isya 3 kali. Kalau teman-teman belum selesai Yasin 3 kali, boleh disambung sepertiga malam nanti sekalian dengan sholat sunnahnya. Atau boleh keluar live ini untuk melanjutkan Yasinnya kalau mau habis Isya. Juga nggak ada masalah ya. Atau sepertiga malam juga bisa, batasnya azan subuh ya. Oke, aman ya teman-teman ya. Oke, Ustazah, hari ini nggak puasa karena sesuatu hal. Besok adalah puasa nisfu Sya'ban. Cuman besok itu kan Jumat, nggak boleh puasa sendiri. Kalau nggak puasa, dia harus digandeng dengan Kamis atau Sabtu. Jadi kalau nggak puasa hari ini, teman-teman boleh puasa besok, tapi gandeng dengan Sabtu puasa kodo ya. Ini aku ulang-ulang nih ya, aku ulang-ulang. Puasa kodo masih bisa setelah nisfu Sya'ban, fix masih bisa. Tapi kalau puasa sunnah hanya bisa untuk orang-orang yang udah terbiasa berpuasa sebelumnya. Ya, dia udah terbiasa puasa Daud, dia udah terbiasa Yaumul Bid, tidak ada larangan dia melanjutkan sampai sehari menjelang Ramadan. Oke, kan dia udah terbiasa ya.
Kalau Jumat puasa Sya'ban, oke. Terus Sabtunya saya puasa apa? Karena saya tidak ada kodo. Boleh ke Yaumul Bid. Yaumul Bid itu 13, 14, 15. Boleh di awal dan akhir bulan. Tapi sudah tidak afdol lagi ya Mbak ya. Tapi lakukan aja, gandeng aja. Jumat jangan sendiri, kecuali puasa Daud dan puasa Kodo boleh sendiri. Betul sekali. Jadi guys, ada wilayah haram berpuasa. Perhatikan aku sambil share-share tautan, tap-tap layarnya. Yang baru mampir, klik foto aku yang ada di atas, follow, aktifkan tombol loncengnya, agar kita berteman di akun ini dan semoga betah ya belajar di akun ini. Ada beberapa, kenapa Jumat tidak dianjurkan sendiri? Aku jelaskan. Ada beberapa wilayah kita nggak boleh berpuasa. Pertama, Idul Adha. Kedua, Idul Fitri. Yang ketiga, hari Tasyrik. 11, 12, 13 Zulhijjah. Keempat, Jumat sendiri tidak dianjurkan kecuali Qadha dan puasa Daud karena Jumat lebaran mingguannya orang Islam. Kemudian yang kelima adalah hari Syak, sehari menjelang Ramadan. Itu juga udah nggak boleh ya. 30 Sya'ban itu juga udah nggak boleh. Nanti 30 Sya'ban aku akan ngomong tuh, jangan puasa lagi. Nggak ada lagi kodo-kodoan, kede-kedean, nggak ada. Oke, gitu ya teman-teman ya. Oke, karena ini adalah Jumat itu adalah hari lebarannya umat Islam ya. Oke, tolong jawab apa yang saya lakukan, saya haid. Oke, kita ulang-ulang nggak apa-apa ya guys. Teman-teman yang baru mampir, aku ulang lagi ya. Jadi kalau teman-teman haid malam ini, tengah malam nanti, sepertiga malam nanti gitu ya, teman-teman boleh melakukan amalan yang teman-teman bisa lakukan ya. Pertama adalah bisa bersolawat. Solawat itu penting di hari Sya'ban. Sebenarnya solawat itu udah aku ingatkan sejak 1 Sya'ban kemarin. Kenapa? Karena perintah solawat itu turun di bulan Sya'ban. Ada dalil, innallaha wa ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kepada baginda Nabi. Jadi perbanyak solawat, entah solawat nariyat, munjiyat, solawat tibil kulub, apapun. Solawat aja banyak-banyak ya. Diulang terus solawatnya nggak apa-apa. Oke. Yang kedua istighfar. Ingat malam ini dosa kita akan diampunkan kecuali dosa orang yang bermusuhan. Ya. Kemudian yang ketiga adalah bisa berzikir. Jazakumullah ya Mbak Bunda, Mbak Hamad, Mbak Sri, Mbak Uda Boy. Banyak berzikir ya. Kemudian yang keempat banyak muhasabah diri. Ingat kekurangan diri ya. Kemudian yang kelima adalah baca doa Sya'ban. Coba dibantu tuliskan doa ampunan di bulan Sya'ban ya. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, engkau maha pemaaf, mencintai maaf, maka maafkan kami. Ini doanya. Dicatat ya. Dicatat ya. Di screenshot aja nggak apa-apa. Ustazah, Kamis ini udah puasa. Besok boleh puasa. Puasa besok nisfu Sya'ban. Besok puasa nisfu Sya'ban teman-teman ya. Ini malam ini aku ingin kampanyekan puasa nisfu Sya'ban besok ya. Oke gitu ya. Oke, hari Sya'ban cuman sampai besok. Setelah itu masih bisa puasa Qadha sampai 1 hari menjelang Ramadan ya. Clear ya? Aman ya? Paham ya teman-teman ya? Oke, baca Yasin malam ini boleh diwasilahkan untuk apapun ya. Oke, yang tadi belum baca Yasin habis maghrib ada yang belum? Yang belum boleh sambung sepertiga malam nanti. Ya, jam 2 sampai azan subuh itu bagus. Dan jangan lupa malam ini perbanyak sholat sunnah ya. Oke, Ustazah, ini dia doa Sya'ban ya. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, engkau maha pemaaf, mencintai maaf, maka maafkan kami. Udah hampir 2 minggu aku menyampaikan tentang ini. Semoga banyak yang sudah mengerti ya. Nah, teman-teman yang baru mampir, jangan tinggalin VT-VT aku. Ya, minimal VT lah kalau teman-teman gak bisa masuk live. Karena di video aku itu selalu ada update berita terbaru, jadwal-jadwal puasa sunnah, amalan-amalan terbaru. Insya Allah, saya teman-teman bisa melakukannya ya. Oke, aku sekarang nggak diundang live. Iya itu TikToknya ya. Biasanya kalau follow dan aktifkan tombol loncengnya, insya Allah ada undangan ya. Ustazah, amin ya. Ya sehat ya teman-teman ya. Oke, puasanya besok 1 hari ya. Nah kalau Jumat kan nggak boleh tuh 1 hari, gandeng aja dengan Sabtu puasa Qadha ya.
Ustazah, iya, ya kalau puasa kodo, puasa ganti guys. Puasa ganti niatnya siap Mbak Ahmad, Mbak Dea. Sengaja aku puasa kodo sunnah wajib atasku karena Allah ya. Sengaja aku puasa kodo sunnah atasku karena Allah. Baca yasinnya habis isya boleh, batasnya azan subuh jam 12 malam juga boleh ya. Baca yasin harus 3 kali, nggak ada harus. Yang namanya sunnah yang nggak wajib. Tetap sunnah saja nggak wajib ya. Oke ya. Doa niat puasa nisfu Sya'ban. Sengaja aku puasa nisfu Sya'ban sunnah atasku karena Allah. Sematkan niatnya. Siap ya. Sengaja aku puasa nisfu Sya'ban sunnah atasku karena Allah. Oke, sengaja aku puasa nisfu Sya'ban sunnah atasku karena Allah ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Ustazah, dah gitu ya. Tadi siang puasa, besok puasa nisfu Sya'ban ya teman-teman ya. Puasa yang mulbit, iya kan? Puasa yang mulbit tidak baca niat habis isya, baca niatnya pas habis zuhur. Khusus untuk puasa sunnah, boleh pasang niat di tengah hari. Misalnya aku ingetin nih, besok puasa yang mulbit, hari ini puasa yang mulbit. Teman-teman baru lihat video aku jam 8 pagi, mengingatkan puasa yang mulbit. Bah, iya juga ya. Yang penting teman-teman belum makan dan minum, masih bisa puasa sunnah, pasang niat di tengah hari. Yaitu puasa sunnah ya. Oke, taubat hajat udah sebelum isya. Witir juga habis isya. Haba boleh nanti boleh taubat hajat, boleh. Nanti malam masih boleh taubat lagi, hajat lagi, tahajud lagi, boleh aja. Tapi jangan witir lagi kan, karena witir lagi nggak bisa. Oke, witir lagi nggak bisa karena witir cuman boleh satu kali. Jadi nanti setelah selesai sholatnya banyak sholawat, istighfar dan doakan ya insya Allah. Oke, Ustazah kalau kodo wajib atasku karena Allah. Sengaja aku puasa kodo wajib atasku karena Allah. Ya, kalau puasa sunnah, puasa nisfu Sya'ban, sengaja aku puasa nisfu Sya'ban sunnah atasku karena Allah. Sebentar ya teman-teman ya. Jadi kayak gitu teman-teman ya, niatnya seperti itu, oke? Paham ya? Wajib atasku karena Allah dengan sunnah atasku karena Allah, itu aja, oke? Ustazah, iya, kalau baca yasin, sebentar. Kalau terbiasa puasa sunnah Senin dan Kamis, boleh dilanjutkan sunnahnya ya Zah? Boleh. Sampai sehari menjelang Ramadan. Itu boleh. Sampai sehari menjelang Ramadan. Nanti udah dekat-dekat hari menjelang Ramadan, aku akan bilang, stop puasa, stop. Nggak boleh lagi puasa. Ya, tenang aja, kita ngobrol santai. Pokoknya aku temanin teman-teman semampu aku. Semoga kita panjang umur aja deh. Itu aja sih harapan aku ya. Oke, puasa dari hari Rabu ya, bagus. Rabu, Kamis, Jumat ya. Oke, Ustazah, iya. Oke, batal puasa kodo karena sakit nggak ada problem ya. Boleh nggak saya sholat hajat meminta banyak hajat? Boleh, banyakkan hajatnya ketika teman-teman melakukan sholat sunat hajat. Itu boleh ya. Ustazah, saya tadi nggak puasa, besok mau puasa nisfu Sya'ban. Boleh, tapi Sabtu puasa lagi ya, puasa kodo ya. Oke. Kalau hari ini doang nggak apa-apa, besok haid nggak puasa nggak apa-apa, tetap sunnah ya, nggak wajib ya. Oke, gitu ya. Ustazah, iya besok puasa nisfu Sya'ban. Ini udah aku pakai stiker nih. Besok puasa nisfu Sya'ban. Oke. Ustazah, tata cara sholat taubat. Oke, teman-teman boleh share tautan tap layarnya ya. Jadi gini guys, kan ceritanya nanti malam itu sangat dianjurkan kita melakukan yang namanya sholat di sepertiga malam terakhir. Jam 2 malam sampai azan subuh. Perhatikan, pertama boleh sholat sunat wudhu. Yang kedua sholat hajat. Yang ketiga sholat taubat. Yang keempat sholat tahajud. Yang kelima sholat witir. Kalau tadi belum witir, habis isya. Guys, keempat jenis sholat ini caranya kayak sholat subuh aja. Gak ada beda. Niatnya doang yang beda. Sengaja aku sholat sunat wudhu 2 rakaat sunnah atasku karena Allah.
Sengaja aku sholat sunat taubat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Sengaja aku sholat sunat hajat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Sengaja aku sholat sunat tahajud 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Gampang kan teman-teman? Udah gitu doang teman-teman niatnya. Caranya kayak sholat subuh aja, aman ya. Oke, aman ya. Nah, 2 rakaat semua boleh ya. Nah 2 rakaat semua boleh. Nah nanti jam 10.20 malam ini waktu malam ya, malam. Kalau teman-teman belum mengantuk, nanti macam kita doa nisfu Sya'ban bersama. Tutup live sebentar, terus nanti jeda 15 menit doa bersama sebentar lah ya. Oke gitu ya. Ustazah, sholat witirnya gimana? Sholat witir itu bisa 1 rakaat, bisa 3 rakaat ya. Oke ya, jadi bisa 1 rakaat, bisa 3 rakaat. Kalau 1 rakaat sengaja aku sholat witir 1 rakaat sunnah atasku karena Allah. Kalau 3 rakaat sengaja aku sholat sunat witir 3 rakaat sunnah atasku karena Allah. Madu nanti jam 9-an ya. Jadi sholat witir itu gini guys. Sengaja aku kok 3 rakaat ya, sengaja aku sholat sunat hajat 2 rakaat, sengaja aku sholat sunat witir 3 rakaat sunnah atasku karena Allah. Rakaat 1 langsung berdiri, rakaat kedua langsung berdiri, rakaat ketiga baru tahiyat akhir. Nah jadi nggak sama kayak sholat maghrib. Kalau sholat maghrib kan ada tahiyat awal ya, kalau sholat witir nggak ada tahiyat awal. Berdiri terus baru tahiyat akhir. Oke, iya. Boleh diulang urutan sholat lagi? Boleh. Apa yang nggak boleh? Kan janji aku sampai paham. Ya kan, mau diulang pun nggak ada masalah. Jadi sholat wudhu, sholat taubat, sholat hajat, sholat tahajud, sholat witir. Tapi boleh dibalik-balik kok nggak ada problem. Ya, sholat wudhu, taubat, hajat, tahajud, witir. Nah, aman aja. Oke, jika besok nisfu Sya'ban tahu-tahu haid di hari Sabtu nggak apa-apa, kan udah di luar jangkauan kita kan? Iya, oke. Sholat witir 1 rakaat boleh, tapi kalau yang sholat wudhu, taubat, hajat, tahajud, ya itu adalah macam 2 rakaat ya teman-teman ya. Ustazah, iya. Bukannya 2 kali salam, kalau 3 rakaat witir bisa 2 kali salam, bisa 1 kali salam. Kalau 2 kali salam 2 dan 1. Kalau 1 kali salam langsung 3. Bisa mbak, tapi nggak pakai tahiyat awal. Rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga tahiyat akhir. Oke, gampang kan? Nah kayak gitu teman-teman ya. Oke, nah sebenarnya apa yang aku sampaikan ini ada semua di video aku. Tapi nggak apa-apa, kita temani sesuai janji aku ya untuk teman-teman. Ustazah niat sholat bisa nggak kok pakai bahasa Indonesia? Surat pendeknya bebas. Teman-teman dari profil picture-nya aku tengok nih ayat pendek semuanya kul. Nggak apa-apa ya. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, balik lagi Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, balik lagi Al-Falaq, nggak apa-apa ya. Nggak ada masalah. Padahal teman-teman hafal ayat kursi kan. Tapi balik lagi ke Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Hafal teman-teman Al-Kahfi cuma 2 ayat, Yasin 2 ayat. Tapi balik lagi ya ke kul kan. Tahu aku. Ya nggak apa-apa ya. It's okay ya. Oke. Terus apa lagi tadi ya? Niat, oke, niat sholat. Niat sholat itu semua niat tuh boleh pakai bahasa Indonesia. Niat sahur, niat mandi junub, niat wudhu, niat sholat, niat puasa, semua boleh pakai bahasa Indonesia. Ya, tidak mengurangi keafdoliahannya sama sekali, nggak, aman aja ya. Cuman kenapa aku selalu sampaikan bahasa Indonesia? Karena aku melihat teman-teman masih perlu berbahasa Indonesia dulu lah. Ya kan, daripada susah-susah ujung-ujungnya nggak terkerjakan. Oke? Ya. Ustazah, oke. Witir kalau 3 rakaat kan rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga tahiyat akhir. Jadi nggak pakai tahiyat awal, dan rakaat 1, 2 dan 3 baca ayat pendek 3-3-nya. Nah itu dia ya, 3-3-nya baca ayat pendek ya. Oke, mandi junub bisa. Sengaja aku mandi wajib mensucikan diriku dari hadas besar lillahi ta'ala. Jam berapa sholat sunnahnya? Sepertiga malam terakhir lah. Khusus malam ini agak susah sikit lah teman-teman yang belum terbiasa. Nggak apa-apa. Besok boleh dekat-dekat azan subuh. Tadi kan kita udah yasin 3 kali. Yang belum yasin boleh dilanjut nanti malam sepertiga malam. Oke.
gitu ya. Oke, niat sholat witir 3 rakaat. Sengaja aku sholat witir 3 rakaat sunnah atasku karena Allah. Oke, doanya setelah selesai keempat-empatnya bagus. Biar wudhunya nggak keburu batal kan guys. Jadi sholat wudhu, hajat, taubat, tahajud, witir. Atau kalau witirnya udah habis isya jangan lagi witir. Ya, bagi teman-teman yang suka buang angin lah. Tapi kalau nggak suka buang angin, ya doa zikir setiap sholat juga nggak apa-apa ya kan. Nah setelah itu banyakkan sholawat, banyakkan istighfar, banyakkan mohon ampunan, banyakkan berdoa. Insya Allah mustajab. Mustajab, iya. Kalau malamnya jam 3:30 yang penting belum azan subuh masih bisa. Ya, puasa qadha boleh nggak Sabtu? Puasa qadha masih bisa sehari menjelang Ramadan. Ya, oke ya. Ustazah selesai sholat witir 1 atau 3 rakaat atau boleh sholat tahajud boleh. Yang penting witir cuma boleh 1 kali ya. Gitu ya. Saran aku 1 niat 1 amal. Nanti setelah nisfu Sya'ban teman-teman masih bisa qadha kok ya. Oke gitu ya teman-teman ya. Oke, aku disihir. Bagaimana doanya? Oke, siap Mbak Cahaya, Mbak Dunia. Teman-teman mau berat sedikit ngafal, aku kasih 1 doa yang bagus untuk teman-teman biar terlindung dari kejahatan makhluk. Teman-teman kena ilmu hitam, kena sihir, kena santet, ilmu hitam itu ada. Atau kejahatan manusia hipnotis, orang guna-guna, kemudian orang hasad, orang dendam, orang dengki, orang iri hati. Atau dari binatang berbisa, ya, kemudian binatang buas, buaya darat, laut, udara, samudra. Pokoknya terhindar dari kejahatan semua makhluk. Doanya adalah A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan semua makhluk. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan semua makhluk. Ya, oke. Tadi ya. Oke. Ustazah, iya. Puasa Jumat gandeng Sabtu, ya. Kok nggak ada yang nulis ya? Biasanya ditulis nih sama teman-teman kita nih. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Coba. Mana dia? Kemana nih teman-teman yang nulis ini? Pulang kampung dia, Mana nih yang biasa nulis nih? A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Biasanya banyak yang nulis nih guys, pulang kampung orang-orang ini guys. Oke, itu doanya ya. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan semua makhluk ya. Mana nih? Pulang kampung nih. Ya ini lagi ditunggu nih tulisan teman-teman kita nih ya. Itu doanya ya. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan semua makhluk. Oke? Oke gitu ya teman-teman ya. Beneran gak ada loh yang biasa nuliskan ini. Karena pada pulang kampung guys. Atau di filter nih guys sama TikToknya ya. Kalau haid boleh baca Quran dari HP gak? Ada yang bilang boleh, ada yang bilang tidak ya teman-teman ya. Ada yang bilang boleh, ada yang bilang tidak ya. Kalau Imam Nawawi mengatakan boleh asal tidak menyentuh ya. Sementara yang lain mengatakan tidak dibolehkan ya. Sudah ditulis ya. Kenapa ya nggak ada? Apa di filter ya? Ya, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan makhluk ya. Oke, iya ya, nggak muncul guys. Oke, udah terbang ya. Harusnya ada sih. Coba tuliskan Masya Allah guys. Jangan-jangan bahasa Arab di filter. Coba tulis semuanya Masya Allah. Nggak muncul loh teman-teman ya. Nggak muncul. Coba semua tulis Masya Allah ya. Nggak muncul. Tumben. Masya Allah muncul. Tulis Subhanallah. Oke. Ini peraturan baru nih kadang-kadang TikTok nih. Aman ya. Oke. Nggak apa-apa. Error aja mungkin. Saking ini bingung TikToknya. Oke. Dah. Yang penting bahasa Arab nggak difilter ya. Masya Allah. Gitu ya caranya teman-teman ya.
Siap, thank you ya. Madu jam 9. Lutut sembuh, alhamdulillah ya. Diminum madunya ya Mbak. Tadi aku dapat testimoni yang katanya dia merangkak jalan kakinya. Sekarang sudah bisa lari-lari kecil dan sholatnya udah berdiri. Gimana aku nggak senang teman-teman ya memfasilitasi teman-teman untuk memiliki madu itu ya. Diminum aja ya. 2 sendok makan pagi, 2 sendok makan malam. Ustazah, iya, oke, thank you ya. Apabila kita sedang bekerja di Taiwan, bentar ya, mana dia tadi? Oke, di Taiwan. Kalau, wallahualam bisawab, udah lewat ya. Oke, udah lewat ya, maaf ya teman-teman ya. Ustazah, kalau besok puasa Syaban kan hari Jumat, boleh nggak kalau Sabtunya nggak puasa? Jangan dong, teman-teman ya. Puasa juga dong Sabtunya. Usahakan Jumat jangan sendirilah ya teman-teman ya. Usahakan Jumat jangan sendiri ya. Oke. Madu, iya, siap madu ya jam 9. Ustazah, kalau bangun sholat pakai alarm boleh nggak? Boleh ya. Ya nggak keterima guys. Nanti mungkin di akhir pas tutup udah sepi baru bisa dites lagi. Ya jadi gitu ya teman-teman ya. Oke. Ustazah, iya masih boleh puasa kodo? Masih boleh sah. Yuk kita doa dulu ya sebelum aku jawab pertanyaan teman-teman semua semampu aku ya. Kita doa dulu. Rabbi zidna ilman warzukna fahman. Ya Allah tambahkan kami ilmu, karuniakan kepada kami pemahaman ya. Aman ya, suara oke, gambar jelas, typing jelas ya teman-teman ya. Rabbi zidna ilman warzukna fahman. Ya Allah tambahkan kami ilmu, karuniakan kepada kami pemahaman. Siap Mbak Indra, Mbak Sate, pagi-pagi ada sate guys. Oke, Mbak Ika ya, Mbak Eti. Aman ya, sehat ya. Nah sebelum aku jawab, aku ingatkan teman-teman yang berpuasa sunnah hari ini gitu ya. Nah teman-teman perbanyak doa ya. Karena doa orang yang berpuasa itu insya Allah mustajab ya. Nanti habis zuhur dan habis asar pokoknya perbanyak berdoa. Bila perlu teman-teman catat ya doanya pengennya apa. Ya siap Mbak Alhair ya, Mbak SYG ya. Catat doanya apa, nanti habis sholat teman-teman doa. Teman-teman dapat 2 tempat mustajab itu. Pertama teman-teman dapat mustajab doa saat berpuasa. Yang kedua teman-teman dapat mustajab doa sehabis sholat. Karena ba'dal maktubah ya kan. Setelah teman-teman melakukan sholat wajib atau sholat sunnah. Itu insya Allah teman-teman bisa doanya lebih mustajab. Oke? Nah tadi ada yang nanya Mbak Safira, Mbak Yayan jazakumullah. Tadi ada yang nanya nih, kalau seandainya aku ngeflag pagi ini masih bisa sholat nggak bisa lagi ya. Insya Allah nggak apa-apa. Semoga siap Mbak Rupa, Mbak SYG ya. Jadi tidak apa-apa. Kita mengacu kepada sejarah atau sirah dari baginda Nabi. Suatu ketika Sayyidatina Aisyah itu dalam keadaan dia mau pergi ke Mekah pengen haji bersama baginda Nabi lalu beliau haid. Beliau menangis sedih seperti nangisnya teman-teman pagi ini bagi yang flag ya. Maka Rasulullah berkata jangan khawatir kamu udah dapatkan pahala haji karena kamu telah meniatkan untuk berhaji. Kalau puasa sunnah hari ini flag ya batal teman-teman ya. Flag ya batal ya. Oke. Dah kemudian tadi ada yang nanya, siap Ibu Mi, Mbak Rupa. Hari ini siap Mbak Arneta. Hari ini saya puasa nisfu Sya'ban kata beliau. Besok aku puasa sunnah apa? Aku nggak ada lagi kodo. Yang nggak usah puasa lagi besok. Kalau mau puasa dan Mbak udah terbiasa puasa sunnah sebelumnya, Mbak boleh nanti puasa hari Senin dan Kamis. Bagi teman-teman yang udah terbiasa puasa kayak tim Daud, tim puasa Senin dan Kamis, pokoknya yang masih suka berpuasa itu teman-teman masih bisa untuk melakukan puasa sunnah nanti setelah nisfu Sya'ban ya. Tapi Sabtu nggak ada lagi kalau nggak ada kodo. Nah, tapi kalau teman-teman masih ada kodo boleh diganti sampai 1 hari menjelang Ramadan ya. Oke aman ya, siap Mbak Putri, Mbak Ratna. Sudah paham ya? Ini pada ngantuk nggak nih? Karena tadi malam ibadah ya. Ustazah, aku doa berbuka puasa sama ya.
Oke, oke mantap ya. Tadi malam aku tidak sholat zah karena halangan. Aku cuman semacam zikir aja, nggak apa-apa ya. Iya, tumben dia absen duluan si Bom-Bom ya. Ustazah, iya. Oke. Ustazah, zakat fitrah apa boleh dikasih ke adik kandung? Nggak bisa, selagi dia miskin bisa, ke anak kandung yang nggak bisa ya. Ustazah, saya udah 60 tahun. 60 tahun udah monopos, tapi kadang suka ngeplek tiap kalau dari 52 tahun. Itu adalah akan monopos Mbak. Jadi kalau flek Mbak nggak bisa ya. Ustazah, berarti puasa nisfu Sya'bannya cuma 1 hari. Ya, hari ini saja ya teman-teman ya. Oke, hari ini bisa puasa nisfu Sya'ban, besok boleh gas kodonya ya. Oke, gitu ya. Ustazah, iya, saya puasa nisfu Sya'ban 2 hari, 1 hari aja sih ya teman-teman ya. Ustazah, Ustazah, sebentar ya, kalau pura-pura nggak punya uang padahal punya, gimana Ustadz? Apakah salah jika saya bantu? Mulai hari ini, kalau kita ingin bantu orang, jangan lihat orangnya. Karena kita akan dihukumi atas perbuatan kita dan dia akan dihukumi atas kebohongannya. Mau dia bohong atau enggak, kalau kita membantu dia, maka insya Allah kita tetap dapat pahala. Kalaupun yang kita bantu itu orang yang berdusta. Misalnya nih mau ngasih pengemis, rupanya dia pura-pura aja nih, kita tetap dapat pahala ya. Misal aku nggak sekali 2 kali ya guys ngalamin pengen bantu orang susah. Terus temanku bilang udah jangan dibantu, dia pura-pura susah aja tuh. Saya bilang sama dia, antum ini membantu enggak tapi gibah iya. Seandainya dia memang susah, antum gibah. Seandainya dia enggak susah, antum fitnah. Jadi hanya ada 2 pilihan, bantu atau diem. Enggak boleh suuzon. Oke, gitu ya. Ustazah, puasa Kamis Jumat aja boleh enggak? Boleh dong, kemarin puasa, sekarang puasa ya. Ustazah, iya. Aku tim puasa Daud, lanjut puasa nggak ada masalah ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Ustazah, iya. Lagi puasa potong kuku nggak ada masalah ya. Ustazah, kalau belum sotor haji boleh nggak umroh? Lah Rasulullah itu umroh dulu kok baru haji ya. Ustazah, iya apa? Aku nggak puasa yaumul bid. Sama puasa nisfu Sya'ban. Kalau hari sendiri aku puasa kodo boleh nggak? Kodo boleh, masih ada kodo. Masih ada kodo, kalau masih ada kodo masih bisa menggantinya sehari menjelang Ramadan. Ustazah katanya tidak boleh. Oke, perhatikan ya. Perhatikan ya teman-teman sambil share-share tautan tap-tap layarnya. Ada hadis yang menyatakan dilarang berpuasa setelah nisfu Sya'ban. Hadisnya jelas, teksnya jelas. Hadisnya juga sahih. Tapi guys, untuk memahami sebuah hadis nggak bisa dengan dibaca doang. Ada tafsir di situ, ada asbabul wurud di situ, ada pernyataan ulama di situ. Maka makna dari tafsir itu dalam kitab Al-Majmu' karangan Imam Nawawi, larangan berpuasa setelah nisfu Sya'ban itu hanya khusus untuk orang-orang yang tidak terbiasa puasa sunnah sebelumnya. Hal ini diperkuat oleh Imam Syafi'i bahwa bagi yang udah rajin puasa sebelumnya, yang udah terbiasa puasa sunnah sebelumnya, dia masih boleh berpuasa setelah nisfu Sya'ban. Nah, itu untuk puasa sunnah ya. Untuk orang yang udah terbiasa boleh aja, nggak jadi masalah. Tetapi bagi orang yang tidak terbiasa tidak dianjurkan ya. Dan untuk puasa kodo itu masih dibolehkan. Sepakat dibolehkan sehari menjelang Ramadan. Clear ya teman-teman ya. Jadi hadis itu nggak bisa dibaca aja. Contoh bunyi hadis gini. Ketika meninggal Bani Adam maka terputus amalnya illa bisalasin, sadaqatun jariyah, sedekah jariyah, kemudian al ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat, kemudian semacam kita anak yang soleh, al waladun soleh yadu'ulah. Oh berarti kalau kita meninggal cuma dapat 3 itu ya, doa anak yang soleh, ilmu yang bermanfaat, sedekah jariyah. Oh cuma itu yang nyampe. Ngapain kita ziarah kubur lagi? Nggak bakal sampai. Ngapain doa orang meninggal lagi? Nggak bakal sampai. Gitu jadinya gitu ya. Kalau kita memahaminya secara letterlek. Oke.
Ustazah, iya, saya puasa Kamis dan Jumat niatnya mengkodo, bukan nisfu Sya'ban ya, itu pilihan ya. Ustazah, besok nggak puasa Yaumul Bid, udah kemarin ya. Ustazah, iya, kalau mau ganti puasa masih bisa sampai 1 hari menjelang Ramadan. Sampai 1 hari menjelang Ramadan ya, masih bisa ya. Oke, Ustazah, iya, aku mau puasa nisfu Sya'ban. Tapi suami butuh ya batalkan ya. Kalau bisa nego suaminya. Kalau enggak ya batalkan lah ya. Ustazah, iya, puasa Ramadan yang terlewati karena hamil dan menyusui. Mana dia tadi ya? Hamil dan menyusui. Mana dia tadi? Wallahu a'lam bishawab, udah lewat ya. Ustazah, iya, gimana hukumnya yang sudah 90 tahun gak kuat puasa? Dia udah pikun gak, Mbak? Kalau dia udah pikun gak perlu fidyah. Tapi kalau dia belum pikun, Mbak, dia mesti bayar fidyah, Mbak. Dengan cara memberi makan 1 orang fakir miskin sebanyak 1,4 kilogram beras per harinya, Mbak. Ya, 1,4 kilogram beras per hari. Misalnya beliau usia 90 tahun, nggak mungkin dong beliau ganti puasa ya Mbak. Maka dia macam harus menggantinya 1,4 kilogram beras. Lebih kurang 24 ribu, 25 ribu lah. Kali 30 difidyahkan saja. Boleh difidyahkan oleh ahli warisnya ya. Oke, Ustazah, kalau puasa hari ini digandeng besok, niat puasa besok bisa qodho. Masih bisa Yaumul Bid, karena Yaumul Bid itu 3 hari setiap bulannya, nggak harus di tengah. Cuman kalau Yaumul Bid udah nggak afdol lagi ya, afdolnya kemarin ya teman-teman ya. Ustazah, iya, puasa Ramadan terlewati karena hamil menyusui. Oke, kalau dia kuat berpuasa, dia sangat dianjurkan berpuasa. Tapi kalau dia nggak kuat, maka dia macam boleh fidyah. Saya udah 2 bulan nih rutin puasa sunnah. Saya lanjut puasa boleh nggak? Silahkan, bagi yang sudah terbiasa nggak ada larangan ya teman-teman ya. Oke, kalau puasa di hari Jumat saja bisa nggak gandeng dengan besok ya teman-teman ya. Ustazah, uang sedekah subuh apa boleh diberikan ke orang tua sendiri? Kalau sedekah subuh itu bebas. Coba, apa itu sedekah ya? Sedekah itu adalah sesuatu kita berikan kepada orang lain dengan niat karena Allah tanpa melanggar syariat. Siap Mbak Kofa, Ibu Mi. Jadi sedekah itu bisa ke fakir, ke miskin, traktir makan kawan, ganti kemudian kasih makan kucing ya, kemudian kasih orang tua, kasih anak ya. Aman ya teman-teman ya. Oke, aman ya. Kalau sedekah mah aman. Selagi bisa ganti. Kalau nggak bisa ya udah fidyah, ya kan? Oke, Ustazah, kalau puasa Sabtu sendiri untuk qodho nggak ada masalah ya. Bolehkah puasa di hari Jumat sendiri untuk Daud dan puasa qodho bisa, tapi kalau untuk puasa lain usahakan gandeng ya. Ustazah, iya, kalau mbak atau nenek nggak kuat puasa, sedangkan fidyah nggak ada, diangsur, fidyah bisa diangsur mbak, ya nggak harus di bulan Ramadan ya. Ustazah, iya, kemarin saya Yaumul Bid, tetapi sebentar ya, hari ini saya nisfu Sya'ban, ya udah, besok nggak harus puasa lagi kecuali mbak masih ada qodho ya. Oke, gitu ya. Ustazah, aku pernah sedekah subuh, aku berikan Quran, lalu kemudian aku taruh ke masjid. Boleh, nggak ada masalah. Pokoknya niatnya karena Allah ya. Oke, Ustazah, tulisan nisfu Sya'ban, huruf shortnya ditaruh di mana nih Mbak? Dalam dompet untuk melancarkan rezeki, nggak ada ceritanya ya. Oke, nggak boleh ya. Itu syirik ya teman-teman ya. Qodho atau nisfu Sya'ban, loh ini udah nisfu Sya'ban mbak. Kalau mbak udah terlanjur nggak qodho, mbak boleh qodho besok ya. Udah boleh qodho besok ya. Ustazah, iya, yang masih ada qodho bisa qodho besok ya teman-teman ya. Besok sampai sehari menjelang Ramadan ya. Siap Mbak Kofa ya, Mbak Angcas, Mbak Kaumilku, Mbak Ai ya. Berarti hari ini terakhir puasa Yaumul Bid. Sebenarnya Yaumul Bid itu bisa di awal dan tengah. Bisa di awal, tengah, dan akhir. Ya teman-teman ambil di akhir bulan pun gak apa-apa. Tapi dia tidak afdol lagi ya. Itu pun hanya bisa dilakukan kalau sakit dan haid ya. Oke gitu ya. Ustazah,
hari ini bertepatan dengan puasa Daud tapi niatnya puasa Daud saja. Boleh? Nggak jadi problem ya teman-teman ya. Oke, Ustazah, suami saya sakit, tidak sholat, tidak puasa. Baiknya gimana? Sakit dia harus sholat. Kalau sholat harus. Sholatnya gimana? Shollu qa'iman, sholatlah kalian dalam keadaan berdiri. Fa'ilam tastati faqa'idan, kalau nggak bisa kalian duduk. Fa'ilam tastati fa'ala jam, kalau nggak bisa baring miring ke kanan. Fa'ilam tastati famustalkian, kalau nggak bisa ya telentang. Jadi orang sakit wajib sholat. Nah, tapi kalau dia sakit dia boleh nggak puasa Ramadan. Tapi selama setelah Ramadan waktu dia ingin menggantinya, itu adalah waktu dia ingin menggantinya itu misalnya dia nggak kuat karena sakitnya terus menerusan gitu ya, maka dia boleh membayar fidyah ya. Wudhunya gimana? Bisa wudhu diwudhukan, tayamum ditayamumkan, selesai. Wudhu atau diwudhukan, tayamum atau ditayamumkan ya. Kalau dia sakit terbaring ya tayamum lah, iya kan. Cara tayamum udah paham. Sengaja aku bertayamum mensucikan diriku dari hadas kecil lillahi ta'ala. Ambil tangannya, tempelkan kemana ya. Nah, tempelkan, ini ada debu, jatuhkan. Lalu basuh mukanya, sekali aja. Tempelkan lagi. Nah, ini jatuhkan debunya, ini tangan kananku ya. Nah ini tangan kiriku ya, ini tangan kanan nih. Yang aku basuh tangan kananku dulu dengan tangan kiriku. Ini tangan kiriku, nih aku giniin dari punggung tangan ya. Kemudian terus ke siku. Nah nyampe di siku nanti diputar. Nah ujungnya jempol. Ujungnya jempol ya, jangan ke sini ujungnya. Karena ini ada debu untuk sebelah kiri ya, ujungnya jempol ya. Nah terus gini sampai ke ujung. Diputar lagi ujungnya ke jempol. Tayamum bisa kalau dia sakit atau nggak bisa kena air atau nggak ada air. Cuman tayamum itu hanya berlaku untuk 1 kali sholat. Jadi kalau teman-teman sholat maghrib udah wudhu, isya nggak wudhu lagi nggak apa-apa. Tapi kalau tayamum kalau nggak batal ya, belum batal pun dia tetap mesti tayamum lagi di waktu isya ya. Gitu ya. Ustazah, sengaja aku bertayamum mensucikan diriku dari hadas kecil lillahi ta'ala. Ustazah, katanya setelah nisfu Sya'ban haram berpuasa. Enggak mbak, itu untuk orang-orang yang belum terbiasa berpuasa mbak. Yang dia tidak terbiasa puasa sunnah. Tapi bagi orang-orang yang udah terbiasa puasa sunnah sebelumnya, bahkan dia dibolehkan puasa setelah nisfu Sya'ban mbak. Aman aja. Kalau yang oke. Apa benar kalau yang gak pernah puasa sunnah haram puasa nisfu Sya'ban? Bukan gitu. Setelah nisfu Sya'ban, bagi yang tidak terbiasa puasa sunnah, jangan puasa setelah nisfu Sya'ban. Bukan nisfu Sya'bannya mah sunnah bagi semua orang. Nah tapi bagi orang yang udah terbiasa udah terbiasa puasa sunnah, dia masih boleh berpuasa sunnah setelah nisfu Sya'ban. Paham atau bingung guys? Paham atau bingung? Ya, paham ya? Oke. Kenapa tidak boleh? Karena ada hadis larangan. Hadis itu ditafsirkan. Siapa yang menafsirkan? Para ulama, gitu kan? Nah, para ulama itu menafsirkan. Misalnya Imam Nawawi diperkuat oleh Imam Syafi'i. Bagi orang-orang yang udah terbiasa puasa, dibolehkan berpuasa sunnah setelah nisfu Sya'ban. Yang tidak terbiasa puasa, maka dia tidak disunahkan. Ya. Ustazah, saya pernah tayamum tapi diulang-ulang. Nggak usah diulang-ulang, Mbak. Nggak usah diulang-ulang, sekali aja cukup ya. Jadi masih bisa ganti puasa setelah nisfu Sya'ban, nggak ada masalah kalau puasa qadha ya. Ustazah, saya lagi puasa nisfu Sya'ban, bolehkah puasa nisfu Sya'ban di hari Senin dan Kamis? Enggak. Puasa nisfu Sya'ban itu cuma tanggal 15 Sya'ban ya. Hari ini doang ya. Ustazah, batas puasa sunnah setelah nisfu Sya'ban 1 hari menjelang Ramadan ya. Niat sedekah dalam nisfu Sya'ban tapi diberikan besok boleh, nggak ada masalah ya. Ustazah, benarkah sholat sunnah kita bisa menutupi sholat yang bolong di masa lalu? Lebih tepatnya bukan menutupi, tapi kita dengan memperbanyak ibadah sunnah, semakin banyak ibadah sunnah kita, semakin diampunkan dosa-dosa kita. Itu harapannya ya, ya kan?
Oke, saya sakit tapi saya sholat. Oke, tapi saya sholat. Bentar ya. Saya tayamum wudhunya. Itu gimana hukumnya? Nggak apa-apa. Selagi Mbak bisa jalan ke kamar mandi, ada air, Mbak pakai air. Tapi kalau Mbak nggak bisa jalan, nggak ada anak, Mbak boleh tayamum di tempat tidur ya. Ustazah, iya, apa jarak wudhunya antara maghrib, antara sholat rawatib dengan fardu masih bisa? Masih bisa. Jadi teman-teman ada namanya istihadah. Siap Mbak Malka? Istihadah itu adalah orang yang punya haid lebih dari 15 hari. Nanti hari ke-15-nya dia mesti mandi ya. Mandi wajib, suci dari haid. Mandi kan? Cara mandi wajib kan? Tahu ya teman-teman ya, sengaja aku teman-teman cebok dulu, bersih-bersihkan kedua jari gitu ya. Usahakan wudhu nggak apa-apa. Pasang niat, sengaja aku mandi wajib, mensucikan diriku dari hadas besar. Lillahi ta'ala. Ambil air, tumpahkan ke kepalanya ya, sampai basah bagian bawah. Badan bagian kanan basah bagian bawah, badan bagian kiri basah bagian bawah. Udah, habis itu pakai sabun. Dah, nanti hari ke-16-nya kan dia masih haid tuh teman-teman ya. Dia masih istihadah. Dia boleh sholat, dia boleh puasa. Cuman jarak wudhu antara wudhu dengan sholatnya nggak boleh terlalu jauh. Ya, misalnya dia wudhu langsung qobliyah zuhur, langsung sholat zuhur, langsung ba'diyah zuhur ya. Ustazah, kalau sholat sunnah bacaan doanya lihat buku boleh nggak? Boleh. Kalau doa setelah sholat mah aman aja ya. Oke. Gimana Zah orang yang nggak biasa puasa sunnah tapi dia puasa nisfu Sya'ban? Bisa. Puasa nisfu Sya'ban yang nggak terbiasa puasa. Cuman bagi yang nggak terbiasa puasa sunnah setelah nisfu Sya'ban jangan puasa lagi ya. Ustazah, uang 2,5% dari penghasilan harus diberikan atau sedekahkan kemana? Dizakatkan, bukan disedekahkan. Dizakatkan ke kedua macam, ke fakir orang yang tidak bekerja, ke miskin orang yang bekerja tapi nggak cukup uangnya ya. Ke fakir miskin boleh. Siap Mbak Bes ya, siap Mbak Entikar. Ustazah, puasa Yaumul Bid dan nisfu Sya'ban kita buat niat kodo ya boleh. Ya, cuman ingat ya, satu niat satu amal. Innamal a'malu binniyat wa likulli imri'im minhum ma nawa. Segala sesuatu tergantung pada niatnya dan orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan saja. Oke. Ustazah, bagaimana cara tayamum buat wanita dalam pesawat? Tayamum aja, cuma nanti lengan bajunya jangan dising-singkan. Karena itu tempat banyak orang. Caranya gini, sengaja aku bertayamum mensucikan diriku dari hadas kecil lillahi ta'ala. Ini macam aku pura-puranya di pesawat berpakaian menutup aurat ya. Ambil tangannya, tempelkan. Ya, ke dinding pesawat atau kaca pesawat terserah, asal jangan ke kepala pilot guys ya. Dah, setelah itu ambil, jatuhkan dulu debunya kalau banyak, kalau nggak banyak nggak dijatuhkan nggak apa-apa. Lalu kemudian basuh mukanya, usap aja mukanya, buka kacamatanya usap ya kan. Aku buka lah kacamata, aku usap totalitas kali pula nanti guys ya kan. Janganlah totalitas kali ya kan. Nah dah usap, kemudian ambil lagi, jatuhkan debunya. Ini tangan kananku, ini tangan kiriku ya. Ini kamera depan soalnya nih. Ini tangan kanan, ini tangan kiriku ya guys. Nah yang dibasuh dulu adalah tangan kanan ya. Nah ambil tangannya, ya tangan kirinya, mulai dari punggung tangan kanan. Terus, gitu. Nanti digini sampai siku, pas di siku diputer. Nih diginiin ya, di pesawat nggak ada debu, pasti ada. Emang debu nazar ya kan? Nggak gini ya, ujungnya jempol ya. Nah ini kan, ini tangan kanan untuk ini ya. Terus begini, dah ya, kayak gitu aja. Ustazah, iya bolehkah sholat taubat 3 kali sehari? Boleh, nggak ada masalah. Iya, Mbak Nugi, Mbak Ihsan ya. Jangan lengan baju dising-singkan ya. Yang baru mampir boleh klik foto yang ada di atas, follow, aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman dapat video terbaru dari aku ya. Dan semoga teman-teman betah ya belajar di akun ini. Semoga kita lebih baik. Siap Mbak Dona, Mbak Bes, jazakunallah ya. Sholat bolong waktu kecil, kalau ingat bisa ganti, kalau nggak ingat taubat kepada Allah saja ya.
Ustazah, saya mau tiri anak suami. Gimana? Luluran sebelum mau mandi wajib apa enggak ya? Ya enggak lah, luluran enggak wajib, Mbak. Oke, gitu ya. Ustazah, kalau dia diimpus bisa ditayamumkan ya. Pencet aja tombolnya, cus, minta susternya tayamumkan. Udah gampang ya. Ustazah, jadi bolehkah zakat penghasilan dikasihkan ke keluarga yang kurang mampu? Selagi dia bukan wilayah tanggung jawab kita bisa. Ya, tapi kalau ke anak kan tanggung jawab kita. Ke orang tua itu kan tanggung jawab kita. Nggak boleh ya. Oke, gitu ya. Ustazah, Ustazah mengeluarkan zakat di hari lebaran dibagikan ke angka pau. Oke. Perhatikan teman-teman, banyak orang yang zakat malnya itu ya dia berikan kepada untuk dijadikan THR, ya kan? Dia kumpulkan misalnya dia punya gaji 10 juta. Setiap bulannya berarti wajib zakat 250.000 kan 2,5% kan. Dia kali misalnya 10 bulan 2.500.000 kan. Tambah lagi 2 bulan lagi sampailah dia Syawal. Di bulan Syawal tuh dia kasih THR pakai uang zakat penghasilan dia. Oke, sebenarnya boleh, tapi bisa nggak teman-teman pastikan orang-orang yang teman-teman kasih itu adalah orang fakir atau miskin. Gimana kalau orang kaya? Iya kan? Jadi zakat itu dia mesti ke fakir atau miskin. Fakir adalah orang yang tidak bekerja. Miskin adalah orang yang bekerja tapi nggak cukup uangnya. Beda dengan sedekah. Sedekah mah boleh ya, bebas aja ya. Oh, maksudnya boleh nggak luluran sebelum mandi wajib? Ya boleh lah, boleh banget ya. Ustazah, iya saya punya hutang. Aku mau sholat taubat, tapi kok belum terlaksana. Gimana tuh? Ya laksanain aja Mbak. Habis live ini sholat taubat, aman ya. Oke, Ustazah, bagaimana kalau sholatnya pakai pampers? Sholatnya pakai pampers, iya kalau berisi harus dibuka karena harus suci dari najis. Kalau nggak berisi nggak harus dibuka. Sholat taubat sholat aja Mbak, aman Mbak, is okay Mbak. Ya oke. Mbak Sanel gandeng dengan Sabtu atau Kamis ya. Ustazah, iya saya telat sahurnya. Tadi udah masuk subuh. Gimana Ustazah? Tapi nggak sahur kan? Allahu Akbar, sahur aja kan nggak gitu kan. Selagi teman-teman berhenti sebelum azan itu sholatnya sah aja ya. 6 juta belum wajib zakat, minimal 7 juta ya. Ustazah, apa tuh? Teman saya puasa, oke. Kalau besok puasa aja. Besok teman-teman boleh puasa kodo atau teman-teman boleh puasa yaumul bid bagi yang kemarin belum yaumul bid. Tapi udah kurang afdol lagi ya. Ustazah sekarang masih punya kodo. Ganti aja terus besok sampai sehari menjelang Ramadan masih bisa ganti puasa kodo ya. Ustazah penghasilan suami apakah 10 juta? Iya 2,5% lah. Dalam 10 juta berarti 250.000 ya kan. Wajib zakat jika penghasilan di atas 7 juta. Oke ya. Ustazah jadi gimana Mbak Nani? Gimana maksudnya Mbak Dani? Ustazah misalnya gimana kalau puasa Jumat nisfu Sya'ban diganti Sabtu? Kalau itu mah nggak bisa ya. Oke. Ustazah bolehkah ganti puasa Ramadan sampai Ramadan? Boleh teman-teman, seperti yang aku sering sampaikan, untuk puasa kudo masih wajib teman-teman ganti, jangan sampai nggak diganti sampai H-1 Ramadan. Dah, sampai H-1 Ramadan. Oke? Tapi, tapi nih seandainya teman-teman nakal nih, ya kan, nakal udah aku bilang-bilang, woi ganti puasa, enggak juga diganti nih sampai sehari menjelang Ramadan, padahal sisa cuman 3 lagi nih pura-puranya nih ya, maka teman-teman bisa ganti tahun depan tapi kena denda fidyah. Ya kena denda fidyah ya, berarti 1,4 kilo kali 3 hari. Ada yang bilang puasa setelah nisfu Sya'ban haram. Aku jelaskan lagi biar yang baru mampir paham. Oke, aku jelasin ya Mbak, bahwa memang ada dalil yang menyatakan larangan berpuasa setelah nisfu Sya'ban.
Tapi sebuah dalil perlu ditafsirkan maknanya, perlu ulama-ulama mazhab untuk mengartikannya. Saya coba menerjemahkannya. Jadi gini, ada hadis larangan berpuasa setelah nisfu Sya'ban. Tapi hadis itu hanya untuk orang-orang yang belum terbiasa puasa sunnah sebelumnya. Bagi teman-teman yang udah terbiasa puasa sunnah sebelumnya, masih boleh puasa sunnah setelah Sya'ban. Setelah nisfu Sya'ban. Ini diperkuat oleh Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu' dan oleh Imam Syafi'i. Dan kalau untuk puasa qadha itu masih bisa. Paham ya teman-teman ya? Sama dengan haram mengikat rambut saat sholat. Ya diartikan dulu. Ternyata itu kan dalil untuk laki-laki, bukan untuk perempuan gitu loh maksudnya. Paham ya? Nah cuma macam banyak yang lewat-lewat di TikTok menukil hadis itu tanpa mempelajari makna dari macam hadis itu ya. Ustazah, ya, sholat taubat dilaksanakan habis sholat isya boleh. Aku jelaskan, teman-teman sambil share-share tautan, tap-tap layarnya ya. Ada tiga pula 5 ya. Ada 5 maaf di luar materi Ustazah fase banget. Ya. Oke, ada 5 jenis sholat yang bisa dilakukan kapanpun ya, teman-teman ya. 5 jenis sholat ini bisa siang, bisa malam ya, teman-teman ya. Ada 5 jenis sholat yang bisa teman-teman lakukan siang dan malam ya, teman-teman ya. Siang dan malam bisa. Yang pertama adalah sholat sunat taubat. Oh, gaji 9 juta 3 bulan belum wajib zakat, Mbak. Nggak wajib ya. Karena kan itu cuma 3 juta sebulan. Dia harus minimal 7 juta sebulan ya. Oke, ada 5 jenis sholat yang bisa teman-teman lakukan siang dan malam. Ini boleh loh teman-teman ya. Yang pertama adalah sholat sunat taubat. Boleh siang dan malam. Boleh ya. Yang kedua adalah sholat sunat hajat. Siap Pak Bakul ya. Ibu Bakul ya. Sholat sunat taubat. Kemudian sholat sunat hajat ya. Nah ini dia aku sematkan ya teman-teman ya. Sholat sunat taubat boleh siang dan malam. Sholat sunat hajat boleh siang dan malam. Sholat istikharah boleh siang dan malam. Sholat wudu boleh siang dan malam. Dan sholat tahiyatul masjid siang dan malam ya. Itu screenshot ya yang aku sematkan. Taubat, hajat, istikharah, wudu, tahiyatul masjid. Taubat, hajat, istikharah, wudu, tahiyatul masjid. Taubat, hajat, istikharah, wudu, tahiyatul masjid. Itu bisa siang dan malam guys. Kecuali waktu haram ya. Waktu haram semacam habis asar. Kemudian habis subuh. Kalau teman-teman punya banyak dosa, lakukan sholat taubat. Kalau punya keinginan suaminya sakit nggak sembuh-sembuh, anak sakit nggak sembuh-sembuh, anak mau masuk ujian tes, ya teman-teman boleh melakukan sholat hajat. Kalau teman-teman ada ragu terhadap sesuatu boleh istikharah. Setelah sholat duha juga boleh, sebelum sholat duha juga boleh. Taubat, hajat, istikharah, wudu, tahiyatul masjid ini caranya sama kayak sholat subuh. Tidak ada doa, tidak ada ayat khusus. Ada satu lagi sebenarnya sholat tasbih. Tapi sholat tasbih itu kan caranya beda ya. Nah dia tidak sama dengan 5 sholat ini. Jadi 5 sholat ini gampang. Teman-teman ingat, nggak boleh nggak ingat ya. Kecuali habis subuh, habis asar dan jam 12 tepat. Kenapa ini perlu guys? Karena teman-teman bakal umroh loh. Ya, kadang-kadang kita umroh itu nyampe Masjid Kuba jam 3 siang guys. Terus ujuk-ujuk tour leadernya bilang, ayo kita udah sampai di Masjid Kuba. Silakan sholat 2 rakaat di Masjid Kuba. Iya kan, sholat 2 rakaat di Masjid Kuba bagikan sholat 1 kali umroh. Sholat apa ya ini jam 3 siang? Bingung jemaahnya. Tengok kiri, tengok kanan, orang sholat berkali-kali. Sholat apa yang jam 3 siang? Hah, bingung. Ujung-ujungnya tahiyatul masjid terus. Padahal teman-teman bisa lakukan sholat taubat, hajat, istikharah, wudu, tahiyatul masjid. Wah, paham nggak teman-teman? Berapa banyak itu jemaah umroh yang bingung itu. Karena materi itu nggak disampaikan. Ya, padahal jelas ya misalnya kita habis isya pengen santai di Masjid Nabawi. Daripada ngangak-ngangak baca Quran, tutup lagi, mata tak nampak, tutup lagi. Lakukan ini. Taubat, hajat, istikharah, wudu, tahiyatul masjid. Taubat, ulangi, tuh dia.
Taubat, hajat, istikharah, wudu, tahiyatul masjid. Taubat, hajat, istikharah, wudu, tahiyatul masjid. Kalau gaji kurang dari 7 juta nggak wajib zakat. Mesti minimal 7 juta ya. Ustazah, waktu haram sholat, waktu haram sholat tuh lepas asar ya, 5:30 menjelang azan maghrib, lepas subuh setengah jam menjelang syuruk ya. Kemudian saat matahari tepat di atas kepala ya. Oke, Ustazah, ulangi sholat. Oke, itu dia sholatnya. Ada yang bisa tuliskan lagi guys? Taubat, hajat, istikharah, wudu, tahiyatul masjid. Ya, jadi habis kapanpun bisa lah, boleh berulang ya. Ini dia taubat, hajat, istikharah, wudu, tahiyatul masjid. Mana dia tadi ya? Nah, kalau gaji 7 juta kurang dari, lalu ada hutang 2 juta, tetap wajib zakat kalau hutang 2 jutanya untuk kebutuhan hutang motor, Tupperware, kredit kasur, tetap. Karena itu bukan hutang premier, itu bukan hutang primer, tapi hutang tersier ya. Oke, teman-teman yang baru mampir, klik foto aku yang ada di atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Ini kajian ceramah udah mau tutup, udah menjelang Ramadan sebenarnya. Kalau di hari biasa aku tiap hari ceramah. Kita bahas banyak hal. Tapi nggak apa-apa, selagi umurku panjang, setiap ceramah biasanya aku akan live-kan dan tanya jawab. Aman saja ya, pelan-pelan ya. Oke. Ustazah, batas sholat duha sebenarnya sebelum azan zuhur. Cuman saran aku 1 jam menjelang azan zuhur ya. Ustazah, Ustazah gaji kalau 2 juta belum wajib zakat ya. Siap Mbak Mama, Mbak Elfni ya. Yang wajib zakat itu adalah gaji minimal 7 juta. Ustazah, iler nggak najis ya? Iya. Ustazah, tolong ulang waktu haram sholat ya. Habis asar, habis subuh, dan kemudian habis asar, habis subuh, dan kemudian jam 12 tepat saat matahari tepat di atas kepala ya. Masya Allah dapat ilmu mau berangkat umroh. Ya kayak gitu Mbak, umroh. Kalau Mbak mau umroh boleh Mbak ikut di YouTube aku. Subscribe aja teman-teman. Nanti rekaman dari video ini juga akan ada di YouTube ya. Jadi manasik umroh Nela Luki. Coba lihat di YouTube. Atau ini di video aku, ini TikTok aku ini udah ada 3.000 video. Ya teman-teman bisa lihat manasik umroh dari aku di video-videonya aku ya. Nah, tawaf Nela Luki, sa'i Nela Luki, searching aja nanti keluar video-video aku tentang umroh. Oke, Ustazah, kalau aku menyewakan 8 juta per bulan, keluarkan zakat lah, kan itu penghasilan ya. Ustazah, kalau masuk masjid tak sempat sholat tahiyatul masjid, kita qobliyah saja. Ya, qobliyah saja. Sebagian mengatakan udah termasuk memuliakan masjid ya. Ustazah, taubat dilanjut sholat hajat boleh nggak? Boleh teman-teman. Misalnya nih pura-puranya nih teman-teman di rumah nih siang gitu ya. Udah qobliyah zuhur, sholat zuhur, ba'diyah zuhur, mau lanjut taubat, hajat, istikharah pun gak apa-apa. Atau tengah malam sholat tahajud ya, pengen sholat gitu ya. Teman-teman boleh sholat taubat, hajat, kemudian istikharah, sholat tahajud ya. Kemudian sholat, bebas aja, gak ada masalah. Sholat sunnah apa boleh Mbak Oma? Sholat sunnah apakah harus baca iftitah? Tentu tidak. Iftitah itu tidak wajib pada semua jenis sholat. Baik sholat fardu, iftitah itu juga enggak wajib ya. Sholat fardu pun iftitah itu enggak wajib ya teman-teman ya. Oke, tapi sayang kan kalau nggak dibaca. Aku suka madunya, sakit mah aku sembuh. Iya, nanti jam 9 madunya ya teman-teman ya. Ustazah, iya. Pengapuranku juga sembuh, Masya Allah. Ya teman-teman, ini udah mau masuk Ramadan. Yang udah punya madu, diminumlah. Diminum madunya guys. Insya Allah berubah sakit lututnya itu. Nah kan aku udah jor-joran nih guys. Dari kemarin aku jor-joran tuh madunya. Supaya teman-teman bisa persiapan Ramadan gitu. Yang kalau sholat lututnya sakit. Kalau duduk pinggangnya sakit. Tumit, kebas-kebas. Duduk antara 2 sujud sakit. Minum madunya. Insya Allah nanti tarawehnya enak. Bahkan kemarin ada yang bilang merangkak jalannya guys. Sekarang udah bisa lari-lari kecil.
Tuh udah sholatnya duduk, sekarang udah bisa berdiri. Banyak banget testimoninya itu dari ribuan orang. Masya Allah ya. Harapan aku ikhtiar kita Ramadan tarawehnya enak kakinya. Nah yang suka-suka sakit mah, asam urat, asam lambung, hipertensi, kolesterol, minum dari sekarang. Nanti teman-teman lambungnya sembuh bisa puasa Ramadan. Harapanku kayak gitu teman-teman ya. Nah itu madu itu sehari 2 hari kita bisa spill